Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah kajian tafsir Masjid Kampus UGM rahimakumullah. Kembali rasa syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dengan kondisi seperti apapun, kalau mau kita bandingkan nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita dibandingkan dengan ujian, cobaan yang Allah titipkan kepada kita, maka jelas nikmat yang Allah berikan kepada kita jauh lebih banyak. Maka syukur kita kepada Allah pun senantiasa kita perbaharui. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan siapapun yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnahnya sampai akhir zaman. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan Ahad pagi kali ini kita akan masuk pada ayat keempat surat Al-Fatih, surat ke-48 di juz 26, yang jumlah ayatnya ada 29. Surat Al-Fatih ini sudah kita bahas dari beberapa pekan sebelumnya, mulai dari pengantar tentang surat Al-Fatih, surat ke-48, makna Al-Fatih yang artinya kemenangan atau penaklukan, dan biasanya digunakan untuk langsung dimaknai dengan penaklukan Makkah, Fathu Makkah. Kemudian posisi surat ini berada pada urutan ke-48 dalam mushaf Al-Quran, setelah surat Muhammad di juz yang sama, yaitu juz 26. Jumlah ayatnya ada 29, dan surat ini masuk kategori surat Madaniyah. Artinya surat ini turun setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Pada kesempatan pagi ini, kalau pada pekan sebelumnya kita masuk pada ayat yang keempat, pagi ini insya Allah kita akan masuk pada ayat yang kelima, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat, agar Allah memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, jannatin, ke dalam surga yang tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, di dalam surga tersebut, wa yukaffiru anhum sayyiatihim, dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Wa kana dzalika 'indallahi fauzan 'azima, dan hal tersebut, yang demikian itu menurut Allah adalah suatu keuntungan yang besar. Jadi kita coba lihat kembali maknanya, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat, agar Allah memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, jannatin, ke dalam surga-surga, tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, penghuninya akan kekal di dalam surga tersebut, wa yukaffiru anhum sayyiatihim, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Wa kana, dan adalah, zalika, yang demikian itu, indallahi, di sisi Allah, merupakan fauzan azima, kemenangan yang besar. Artinya mendapatkan surga dengan kenikmatan tersebut merupakan kemenangan yang besar. Ini ayat kelima surat Al-Fatih yang akan kita bahas bersama. Sebelum kita bahas kandungannya, kita coba terjemahkan
Ini agar jadi momentum dan kesempatan bagi kita untuk belajar tafsir ayat ini sekaligus mengenal beberapa kosakata yang ada pada ayat ini. Dimulai dari liyud khilal mu'minin. Li agar. Yud khila ia memasukkan. Dia maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya di ayat keempat, bahwa ketika disebutkan huwa atau kata ganti yang dalam bahasa Arab dinamakan dengan dhamir pada fi'il, pada kata kerja, misalnya huwallazi anzalas sakinata, anzala. Maka yang dimaksud anzala di situ sama dengan yang dimaksud dengan huwa adalah yang disebutkan pada yang terdekat di ayat sebelumnya. Dan yang dimaksud jelas adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pun sama. Kita menafsirkannya liyud khila agar Allah memasukkan. Karena di ayat keempat yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ketiga Allah menyebutkan wa yansurakallahu, dan Allah memberikan pertolongan kepadamu. Maka ketika kalimat berikutnya dengan mengatakan ia atau dia, yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, liyudkhilal mu'minin, agar Allah memasukkan al-mu'minin, orang mukmin laki-laki, wal mu'minat, dan orang mukmin perempuan, artinya kaum mukminin mukminat. Orang-orang beriman dari kalangan laki-laki dan orang-orang beriman di kalangan perempuan. Dan istilah mukminin mukminat alhamdulillah sudah jadi kata serapan yang dikenal dalam bahasa Indonesia. Kita sudah tidak asing menggunakan istilah kaum mukminin, mukminat, seperti halnya muslimin, muslimat. Ini istilah yang tidak asing di telinga kita, umat Islam di Indonesia, bahkan bangsa Indonesia secara umum. Termasuk orang-orang yang tidak beriman pun tidak asing mendengar kaum muslimin, muslimat. Ini istilah yang tidak asing dalam bahasa kita. Jadi, agar Allah memasukkan orang-orang beriman laki-laki dan orang-orang beriman perempuan, agar Allah memasukkan mukminin dan mukminat. Kata memasukkan yang akar katanya adkhala, yudkhilu, akar katanya dari kata dakhala. Lalu kata yudkhilu ini adalah fi'il mudhari dari kata adkhala. Ini termasuk kata kerja yang membutuhkan dua maf'ul bih, dua objek. Jadi artinya memasukkan apa ke dalam apa. Karena dalam bahasa, bukan hanya bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia pun kita mengenal kata tersebut. Ada kata yang membutuhkan dua objek. Ada fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih. Nah di sini liyudkhilal mu'minina wal mu'minat, agar Allah memasukkan orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Memasukkan ke jannatin, ke surga-surga. Jannatin artinya surga-surga yang tajri min tahtihal anhar. Yang tajri keluar, yang tajri mengalir min tahtiha dari bawahnya al anhar, sungai-sungai. Ya, sungai-sungai. Jadi taman-taman yang ada di surga ini di bawahnya ada sungai-sungainya. Dan ini salah satu dari sekian banyak kenikmatan. Tentu kenikmatannya bukan cuma yang berhubungan dengan air. Ada kenikmatan yang berhubungan dengan rasa tenang, rasa aman, jauh dari kebisingan, dan sekian banyak kenikmatan yang berulang kali kita sampaikan bahwa ayat-ayat Al-Quran prinsipnya satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Jadi tidak ada ayat yang kita bisa cuma menafsirkan berdiri sendiri tanpa membutuhkan ayat yang lain atau tanpa membutuhkan hadis. Apalagi kalau berhubungan dengan hari kiamat. Karena pembahasan tentang kiamat ini kita bisa temukan dalam ayat Al-Quran yang jumlahnya banyak. Bahkan ada surat-surat khusus dalam Al-Quran yang namanya pun menggunakan nama-nama yang menggambarkan
kiamat. Yang paling populer misalnya ada surat Al-Ghasyiyah yang sering kita dengar pada rakaat kedua di sholat Jumat, karena banyak khatib sekaligus imam sholat Jumat yang mengimami sholat, lalu di rakaat keduanya sering membaca hal ataka haditsul ghasyiyah. Meskipun ini bukan menjadi keharusan, tapi kita sering mendengarnya, kita dapatkan dari banyak masjid di rakaat kedua membaca Al-Ghasyiyah. Nah, itu salah satu contoh pembahasan tentang kiamat. Tapi itu bukan satu-satunya ayat. Ada Al-Waqi'ah. Dan Al-Waqi'ah juga bukan satu-satunya surat yang membahas bahasan tersebut. Masih juga ada ayat yang lain, surat yang lain, dan begitu seterusnya. Sama dengan yang ada di ayat ini. Kalau di sini disebutkan sebagian kondisi, sebagian suasana di surga, di bawahnya ada sungai yang mengalir, ini adalah bagian kecil dari gambaran kenikmatan surga. Nah, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kita lanjutkan terjemahnya. Khalidina fiha. Khalidina, mereka kekal. Fiha, di dalamnya, maksudnya dalam surga. Dalam surga-surga tadi sudah disebutkan bahwa Allah memasukkan mereka, kaum mukminin mukminat, ke dalam surga-surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Dan mereka kekal di dalamnya. Wa yukaffira, wa dan yukaffira, Allah menghapuskan. Kaffara yukaffiru. Tapi karena didahului oleh huruf lam, maka dia menjadi mansub. Jadi liudkhila, kemudian wa yukaffira, dia karena dihubungkan dengan yudkhila. Seandainya kata sebelumnya yudkhilu, maka yukaffiru. Karena di sini yudkhila, maka yukaffira. Wa yukaffira, dan dia Allah Subhanahu wa taala menghapuskan anhum, dari mereka, dari orang-orang beriman laki-laki dan perempuan, dari mukminin mukminat, Allah menghapuskan sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka. Wa kana dzalika indallahi fauzan 'azima. Wa kana dzalika, dan hal ini yang seperti ini, indallahi, di sisi Allah, fauzan 'azima, kemenangan yang sangat besar, kemenangan yang agung. Nah, ini terjemah dari ayat kelima surat Al-Fath. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang mukminin dan mukminat ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, di mana mereka akan kekal di dalamnya. Dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan mereka, dan itu adalah kemenangan yang agung atau kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar. Nah, ini ayat keempat yang kita akan gali, kita akan coba pelajari kandungan yang terdapat pada ayat kelima ini. Ya, yang ada pada ayat kelima dari surat Al-Fath. Jadi kita sudah bisa melihat bahwa ayat kelima ini berhubungan dengan ayat keempat, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, ketenangan kepada orang-orang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar bertambah keimanan mereka bersama keimanan yang sudah mereka miliki. Walillahi junudus samawati wal ard, dan Allah memiliki bala tentara yang ada di langit dan di bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu dan maha bijaksana. Nah, ayat kelima ini adalah kelanjutan karunia yang Allah berikan kepada orang-orang beriman.
Nah, kita akan coba masuk pada tafsirnya. Di ayat kelima ini Allah SWT menegaskan kepada kita balasan untuk orang-orang yang beriman. Liyudkhilal mu'minina wal mu'minat, agar Allah memasukkan orang mukminin dan mukminat, orang mukmin, orang-orang mukmin laki-laki maupun perempuan, jannatin, ke dalam surga-surga yang tajri min tahtihal anhar, yang di dalamnya, dalam surga tersebut di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Disebutkan sungai-sungai karena sungainya tidak hanya satu, tapi ada beberapa jenis sungai. Hanya bukan cuma sungai dengan air yang jernih, tetapi juga ada sungai madu, sungai susu, sungai yang bahannya adalah khamar, yang semua itu bagian dari kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang beriman. Nah, lalu selain kenikmatan bahwa di taman-taman di surga ada pepohonan, ada tanaman, tumbuhan, kemudian berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh, solehat, kemudian berkumpul juga dengan keluarga yang beriman, yang berkumpul dengan para nabiyin, syuhada, solehin, dan sekian banyak orang-orang yang layak mendapatkan kenikmatan tersebut, merasakan kenikmatan yang lain yang disebutkan di beberapa tempat dalam Al-Quran ini. Nah, di ayat ini ketika disebutkan liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar, kenikmatan berikutnya adalah khalidina fiha. Kalau seandainya masuk surga dan cuma sebentar, itu sudah menjadi kenikmatan luar biasa, apalagi khalidina fiha, apalagi kekal. Dalam sebuah riwayat dinyatakan bagaimana kenikmatan surga digambarkan dengan seandainya ada orang yang dicelupkan, dimasukkan ke dalam surga, kemudian dikeluarkan, padahal dia di dunia termasuk orang yang paling sengsara, paling susah hidupnya. Kemudian ketika ditanya, apakah Anda merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam perjalanan hidup Anda? Dia akan mengatakan sama sekali tidak. Ya, semua kesulitan dunia, semua kesengsaraan, semua hal yang tidak menyenangkan selama hidup di dunia bisa langsung lupa dan betul-betul tidak ingat sama sekali dengan hanya dimasukkan sebentar ke dalam surga yang kenikmatannya tidak bisa dibandingkan dengan semua kenikmatan yang pernah ada di dunia. Yang pernah kita sampaikan sebelumnya, mala ainun ro'at, tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah dibasarin, dan tidak pernah terbesit dalam benak atau alam berpikir manusia. Hanya tidak pernah kepikiran seperti itu. Bagi kita yang pernah melihat ada sesuatu yang indah, maka di surga tidak mungkin sama dengan yang paling baik di dunia. Tidak mungkin sama, apalagi kenikmatan yang belum termasuk yang terbaik di dunia. Jadi artinya semua kenikmatan di surga itu tidak mungkin dibandingkan dengan kenikmatan yang terbaik di dunia. Kalaupun ada kesamaan nama, itu hanya kesamaan penyebutan. Misalnya kita menyebut anhar, sungai, ada sungai-sungai, jannat, kebun-kebun. Bahasa Arab sama, jannat, jannat, artinya kebun-kebun. Dan kita melihat kebun bermacam-macam. Bahkan kebun di dunia pun satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada kebun yang bagus dan ada kebun yang tidak bagus. Ada kebun yang terurus dan ada yang tidak terurus. Ada sungai yang bersih dan ada sungai yang tidak bersih. Ada sungai yang luas, ada sungai yang sempit, dan seterusnya. Nah, ini perbandingan antar kebun dengan kebun, sungai dengan sungai yang ada di dunia ini. Dengan yang ada di surga, tentu tidak bisa dibandingkan. Kalau kebetulan sekali lagi sama namanya, kita mengatakan ya, sungai, tetapi tidak mungkin membandingkan antara sungai di dunia dengan sungai yang ada di
surga kelak. Nah, kemudian disebutkan di sini wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, dan Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Di sini disebutkan setelah Allah memasukkan mukminin dan mukminat ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian disebutkan Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka. Muncul pertanyaan, apakah dosa ini diampuni setelah mereka masuk surga? Tentu jawabannya tidak. Ini dalam bahasa Arab disebutkan bahwa ini menunjukkan adanya urutan penyebutan tapi tidak menunjukkan urutan kejadian. Jadi dalam bahasa Arab fungsi huruf waw itu adalah menggabungkan antara yang sebelum huruf waw dengan yang sesudah huruf waw. Artinya yang sesudah huruf waw disebutkan digabungkan dengan yang sebelumnya. Ini bentuk penggabungan, tetapi tidak menunjukkan urutan. Artinya tidak menunjukkan urutan bahwa yang ada sesudah huruf waw itu kejadiannya sesudah yang sebelum huruf waw. Dalam bahasa Arab, untuk urutan seperti itu bukan huruf waw tapi thumma. Tha dan mim. Thumma. Ini yang menunjukkan urutan. Tapi kalau sekedar untuk menggabungkan, yang digunakan adalah huruf waw. Yang digunakan huruf waw. Nah ini yang dinamakan dengan penggabungan. Nah, fungsi huruf waw dalam bahasa Arab itu. Jadi hanya sekedar untuk menggabungkan. Maka ini tidak menunjukkan urutan. Kadang-kadang, dan itu biasa, termasuk dalam pembicaraan kita. Dalam pembicaraan kita sehari-hari, kita juga biasa menemukan ada orang menyebutkan, tapi tidak urut. Bahkan urutannya nggak karuan, berantakan. Misalnya, kita menyebutkan nama teman-teman sekelas ketika kita sekolah, ketika kita berada di kampus. Kalau ditanya urutannya, memang nggak niat menyebutkan urutan. Hanya sekedar untuk menyebutkan bahwa ini adalah teman-teman sekelas. Artinya urutannya tidak dengan pola tertentu. Tidak dengan urutan misalnya huruf abjad dari A sampai Z. Atau berdasarkan urutan prestasinya. Misalnya dulu biasa kita kenal istilah ada yang ranking 1, ranking 2 dan seterusnya. Juga tidak. Atau berdasarkan urutan daerah. Dari yang paling barat sampai ke yang paling timur misalnya. Juga tidak. Atau berdasarkan usia. Juga tidak. Dan itu hal yang biasa dan kita tidak pernah menyalahkan itu. Tidak menyalahkan kalau ada yang bercerita kemarin kita kumpul-kumpul dan reuni, kemudian kita menyebutkan yang hadir ada A, B, C, dan seterusnya. Tapi pada saat menyebutkan, tidak urut dengan urutan A, B, C. Nama yang disebutkan temannya, ada yang urutnya F, kemudian tiba-tiba ke huruf K, lalu pindah ke A, lalu pindah ke D. Itu kalau melihat urutan namanya. Apakah salah? Tidak. Tidak salah. Memang niatnya hanya sekedar menggabungkan, menyebutkan bahwa yang hadir ada A, Z, C, F, K, kemudian E, dan seterusnya. Gak karuan penyebutannya. Idealnya menyebutkannya A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, dan kadang-kadang tidak urut itu sengaja. Karena bisa jadi ada sesuatu yang lebih penting untuk disebutkan lebih dulu meskipun kejadiannya belakangan. Maka penyebutan masuknya orang-orang beriman ke dalam surga, artinya Allah memasukkan orang beriman, laki-laki dan perempuan masuk ke dalam surga, baru kemudian disebutkan diampuni dosa-dosanya, karena memang yang menjadi intinya dan itu yang lebih penting adalah masuk surganya. Masuk surganya, bukan diampuni dosanya. Kalau mau dilihat mana yang lebih didahulukan. Ketika sudah masuk surga, maka tentu apa yang terjadi sebelumnya, rangkaian yang terjadi termasuk ada hisab, ada dosa yang diampuni, ada dosa yang, dan seterusnya, semua kejadian-kejadian tadi
kita baru merasakan bahwa inilah sebetulnya yang dinanti-nanti. Nah, ini yang disebutkan oleh sebagian ulama tafsir bahwa penyebutannya karena memang melihat mana yang lebih didahulukan atau lebih penting untuk disebutkan lebih dulu dari yang lain. Dan cara seperti ini dalam bahasa Indonesia pun kita biasa menemukan. Ada orang menyebutkan sesuatu padahal urutannya tidak seperti itu. Urutannya tidak seperti itu dengan maksud menyebutkan yang penting dulu, bukan menyebutkan urutan kejadian. Nah, jadi itu penyebutannya. Kemudian ditutup dengan wa kana dzalika indallahi fawzan 'azima. Dan ini adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala, masuk surga ini di sisi Allah adalah keberuntungan, kemenangan, kejayaan, keberhasilan yang agung, keberhasilan yang besar. Jadi inilah sebabnya kenapa yang ada dalam diri orang beriman yang harus ditanamkan dalam kehidupannya, bagaimana orientasi hidup kita adalah mengejar surga ini. Karena ini jauh lebih penting dari semua yang ada itu. Jauh lebih penting dari semua yang ada, dari segala yang mau dikatakan kenikmatan, kebahagiaan, keselamatan, dan seterusnya. Bagi kita, kemenangan, keberhasilan, kejayaan yang paling penting adalah kemenangan, keberhasilan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya lagi-lagi juga di sini kalau kita melihat urutannya, urutan penyebutannya wa kana dzalika indallahi fauzan 'azima. Penyebutan indallahi-nya disebutkan lebih dulu. Jadi asalnya adalah fauzan 'aziman indallah. Tetapi karena ingin menunjukkan bahwa kedudukan, kemenangan yang agung ini, kemenangan yang besar ini adalah kemenangan yang sangat besar dan paling penting kalau dia indallahi di sisi Allah. Karena ada ukuran-ukuran lain, kemenangan di mata manusia, kejayaan di mata manusia, kesuksesan di mata manusia. Kita bisa melihat orang mengukur sukses, berhasil, menang, jaya, itu dengan ukuran yang sama sekali berbeda dengan yang ada di sisi Allah SWT. Banyak kita temukan seperti itu. Orang dianggap hebat kalau pangkatnya, kalau kekayaannya, kalau gelar kesarjanaannya, dan sederet aksesoris yang berhubungan dengan duniawi, apresiasi masyarakat atau orang jauh lebih besar dibanding apa yang memang layak diberikan apresiasi ketika dia menempuh jalan untuk berada di jalan istiqamah dalam agama ini untuk meraih apa yang dikatakan sebagai fauzan 'aziman indallah. Maka yang didahulukan adalah wa kana indallahi fauzan 'azima. Kemudian yang terakhir di ayat-ayat seperti ini kita bisa lihat bagaimana Allah SWT memberikan secara berpasangan, ada yang untuk nabinya dan yang untuk untuk umatnya. Kita bisa lihat di sini ketika Allah SWT menyebutkan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik laka, artinya untuk memberikan ampunan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi di ayat ini disebutkan liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin. Kemudian di situ disebutkan wa yukaffiru anhum sayyi'atihim, artinya diberikan juga ampunan untuk orang-orang beriman. Kemudian ketika Allah berfirman wa yutimma ni'matahu 'alaika, dan agar Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu, Allah juga menyebutkan di surat Al-Maidah ayat 3, wa atmamtu 'alaikum nikmati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Jadi nikmatnya disempurnakan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam, tapi juga Allah menurunkan firman-Nya, Allah menyempurnakan nikmatnya untuk umatnya. Kemudian wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan Allah memberikan petunjuk kepadamu dengan jalan yang lurus atau ke jalan yang lurus. Nah, di ayat yang lain Allah berfirman wa yahdiyakum siratan mustaqima. Allah memberikan petunjuk kepada kalian jalan yang lurus. Wa yansurakallahu nasran aziza. Allah memberikan pertolongan kepadamu. Nah, di surat Ar-Rum ayat 70, di surat Ar-Rum ayat di surat Ar-Rum Allah berfirman wa kana haqqan alaina nasrul mu'min. Bukan hanya diberikan kepada nabinya tapi juga kepada umatnya. Nah, inilah
ayat kelima surat Al-Fath yang bisa kita bahas pada kesempatan Ahad pagi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.